Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dennis Darta. Di video kali ini saya akan membahas tentang program aplikasi yang telah saya buat, yaitu program aplikasi pengolah data nilai siswa. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu aplikasi pengolah data nilai siswa. Jadi, program aplikasi pengolah data nilai siswa merupakan program yang mana program ini berfungsi untuk menampilkan data-data nilai siswa yang telah kita inputkan. Setelah kita inputkan, maka dari inputan akan mengeluarkan atau mengoutput data-data nilai siswa yang telah kita inputkan sebelumnya dalam bentuk tabel. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi PyCam. Di program yang saya buat ini, saya akan menjelaskan tiap-tiap barisnya dari program yang saya buat ini. Pertama itu print. Apa itu print? Dalam bahasa pemrograman Python atau PyCam, print itu mencetak. Ya, mencetak. Pertama itu saya ketik print nama saya, kemudian bawahnya print NIM saya, ketiga itu print nama jurusan saya, di bawahnya itu I sama dengan 0. I ini adalah variabel lah, terserah kita memberinya apa ya, senyaman kita lah. Yang ini semuanya ini variabel. Di sini saya menggunakan fungsi list ya. Kenapa list? Karena nanti dalam fungsi list ini kita akan menggunakan statement for, yang mana for ini akan kita gunakan untuk membentuk tabel daftar-daftar mahasiswa yang kita inputkan nanti, yaitu NM untuk nama, KLS ini untuk kelas, JK ini untuk jenis kelamin, MAPEL ini untuk mata pelajaran, NIL ini untuk nilai, yang mana ini akan kita inputkan nanti. Di bawahnya itu while true. Apa itu while? While adalah sebuah statement perintah yang ketika dijalankan ia akan mengulang atau mengeksekusi statement dalam blok while selama nilai kondisinya benar, dan ia akan keluar atau tidak melakukan perulangan jika nilai kondisinya salah. Ya. Di bawahnya itu saya mengetik variabel nama. Lalu kita inputkan nama kita. Kemudian di bawahnya ini ada NM ya. Ini harus sama ya. Kita inputkan, kita masukkan di sini dot append. Append itu menambahkan. Kita panggil nama. Ya, ini nama ya. Harus sama. Jika tidak sama ya maka dia akan error nanti. Di bawahnya itu kelas, ya, kita input kelas. Bawahnya lagi ls.append kelas dalam kurung di kelas. Kemudian jenis kelamin, kita inputkan jenis kelamin ya sama ya, jk ini dot append jenis kelamin harus sama. Mata pelajaran ya, kita inputkan mata pelajarannya apa misalkan ya. Kemudian mapel dot append mata pelajaran dipanggil. Nilai ya, di sini kita menginputkan nilai. Dalam nilai ini kan identik dengan angka ya, jadi kita masuk ke integer. Jika tidak ada integernya, dia akan error. Kemudian di bawahnya nil dot append nilai. Kemudian di bawahnya lagi saya mengetik variabel data. Seperti yang saya bilang tadi, terserah kita lah mau mengetik apa. Kalau variabel lah, entah mau jumlah ke atau apalah gitu, nanti senyaman kita aja sama dengan tanda petik. Di bawahnya yaitu while. Ya, saya di sini menggunakan while lagi karena untuk mengulang statement dalam bentuk while ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan ini data, kita ketik data ya harus sama ya. Dan ini adalah operator logikanya. Data tanda seru sama dengan y. Y ini kita asumsikan iya, dan n ini ya dan ya.
operator logikanya data lagi kita ketik tanda seru sama dengan T. T ini kita asumsikan tidak. Kemudian kita ketik data, kita input tambah data lagi. Ya, kita tambah data lagi. Y itu berarti ya, T itu berarti tidak. Tinggal kita pilih. Kemudian ini I plus sama dengan 1. Ya, ini operator logikanya karena sama seperti ini ya. I sama dengan 0. Nah, kita akan panggilnya ke sini. I plus sama dengan 1, yang mana 1 ini akan mengurutkan dari 1 sampai seterusnya. Di sini saya mengetik if. Apa itu if? If itu sebuah statement perintah yang digunakan apabila terdapat satu keputusan, ya, satu perintah. If data sama dengan double T. T itu kita asumsikan tadi tidak ya. Kemudian di bawahnya itu break. Apa itu break? Break itu digunakan untuk menghentikan jalannya proses iterasi atau perulangan pada statement for atau while. Jadi jika kita kasih break di sini kan dia kan perintahnya kan if data, jika data sama dengan T kan tidak, di bawahnya break berarti kalau kita break maka prosesnya yang ini akan berhenti. Kalau kita ketik Y ya berarti dia akan terus mengulang inputan ini. Jika kita ketik Y terus menerus, dia akan terus juga mengulang. Karena Y berarti ya. Karena di sini kan yang break itu kan T, tidak. Kalau kita mengetik tidak, maka dia akan berhentilah. Kemudian di bawahnya itu saya mengetik lagi variabelnya ulang. Ya mengulang lah gitu. Terserah kita lah mau berinya apa ya. Sama dengan Y. Y itu variabel lah. Kemudian bawahnya lagi while. While itu ya seperti yang saya bilang tadi, untuk mengulang eksekusi statement dalam blok while selama nilai kondisinya benar ya. Tuh. Ulang, while ulang sama dengannya double Y. Dan di sini di bawahnya itu saya membuat menu ya. Print menu. Kemudian print lagi ya nomor 1 daftar nama siswa. 2 jumlah siswanya. 3 berarti N. Ini kita akan gunakan untuk mengoutputkan nanti. Kemudian kita ketik Y sama dengan integer input ya. Pilihlah menu di atas. Nanti tinggal kita pilih nomor 1, 2 atau 3. Di bawahnya ini saya menggunakan fungsi if elif else ya. Yang mana if elif else ini ya digunakan untuk apabila terdapat lebih dari satu keputusan atau perintah lah begitu. If elif else ini juga disebut percabangan lah. Yang pertama kita ketik if jika ya Y double sama dengan 1 ya, berarti kita ketik ini 1 ya. Kemudian kita print dalam kurungnya ini saya ketik sama dengan, kalau bintang ini dikali ya 85, jadi sama dengan ini dikali 85. Mengapa? Dan jika kita run atau kita jalankan, maka ini akan menjadi 85 sama dengan. Kemudian print dalam kurung ya, saya tulis nomornya nomor 1 siapa namanya gitu, misalkan nama siswanya siapa begitu. Kemudian namanya siapa, setelah itu kelasnya kelas berapa, ini jenis kelaminnya, mata pelajarannya apa, kemudian nilainya berapa gitu ya. Kemudian print lagi ya sama seperti ini ya, sama dengannya dikali 85. Kemudian ini for in, ini adalah fungsi for in, di mana fungsi for in ini adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk mengulang berbagai macam tipe data seperti list, tuple, dan string. Itulah mengapa saya menggunakan fungsi list, karena untuk menggunakan fungsi for in ini ya
for n ini ya variabel lah, terserah kita mau berinya x kah atau y kah atau z kah, ya senyaman kita aja. Ini d. Rank ini adalah jika ingin melakukan perulangan sejumlah yang diinginkan. Rank itu fungsinya untuk menghasilkan jumlah indeks dari nilai yang telah kita tentukan. Ya, seperti ini ada for n in rank. Dalamnya ini i, ya ini ya i nya ini kita panggil, kita masukkan ke sini. Ini akan mengurutkan ya. Nanti dari satu mahasiswa, kemudian sampai seterusnya lah, 1 sampai seterusnya begitu sesuai yang kita inginkan. Kemudian print, dalam kurungnya itu saya ketik ya tanda petik 2 di atas. Kemudian tanda koma, ya ini harus diberi tanda koma ya. Kalau tidak diberi tanda koma ya maka dia akan error nanti. N ini ya variabelnya n plus 1, maka yang ditampilkan enter nomor 1 sampai seterusnya sesuai dengan jumlah mahasiswanya lah. Koma lagi. Kemudian saya ketik ini tanda garis ini untuk tabelnya lah, muat tabel. Kemudian nah seperti ini ada fungsi list ya. Saya menggunakan nm. Berarti nm ini berarti dia akan menampilkan nama nanti ya. Tidak lupa untuk membuat tanda kurung siku ya. Dalamnya ini n. Karena ini variabelnya. Jika tidak diberi dia akan error nanti. Koma ya sama. Koma sama lagi. Untuk batasnya dalam tabelnya lah begitu. Kemudian koma, tanda koma, kelas. Nah, ini akan mengoutput kelas nanti, kelasnya. Koma, ya diberi batas lagi untuk tabel, koma, jika ini jenis kelaminnya apa, entah itu lelaki atau perempuan, ya. Koma lagi, diberi lagi batas, koma, mapel ya mata pelajarannya ya apa. Kemudian koma lagi diberi batas lagi, koma nilainya, dan ini akan menginput nilai ya nanti di koma. Kemudian berbatas lagi, diberi batas lagi, udah. Kemudian bawahnya lagi kita print ya, sama seperti ini, sama dengannya dikali di 85. Jadi yang pas kita jalankan nanti akan keluar 85 sama dengan. Kemudian di bawahnya elif, ya elif ini ya percabangan ya. If, elif, else ini percabangan yang mana digunakan untuk jika ada lebih dari 2 perintah atau 3. Elif y double sama dengan 2. Ya, ini kita masukkan 2 ya. Berarti ini nanti 2 ini jumlah mahasiswanya. Kita print total siswa sama dengan len. Len ini jumlah lah begitu, jumlah sesuai berapa yang kita inputkan nanti, berapa jumlah siswanya ya. Kita panggil nm karena ini namanya koma orang, berarti total mahasiswanya sama dengan berapa orang begitu kalau kita jalankan nanti. Kemudian else ini yang lainnya ya gitu, atau kita ketik nomor 3 bisa juga. Kemudian bawahnya print Anda sudah telah keluar karena n ya. Kemudian di bawahnya itu kita beri break karena kita beri break karena supaya dia berhenti ketika kita mengetik angka 3, dia itu akan berhenti mengeksekusi ya. Ya, karena saya jelaskan, langsung saja kita coba jalankan ya. Kita klik run, lalu kita jalankan sesuai dengan namanya ya. Kemudian kita masukkan namanya, misalkan namanya Desarza atau nama saya. Kita klik enter, kelasnya kelas 12 misalkan. Jenis kelaminnya laki-laki, mata pelajarannya bahasa Indonesia misalkan. Kemudian nilainya 88 misalkan. Nah, bawahnya akan timbul tambah data lagi ya atau tidak.
ketika kita mengklik Y, maka dia akan mengulang kembali inputan yang seperti di atas. Nah, begini deh. Misalkan namanya yang seterusnya itu Melisa Putri ya. Kemudian kita klik enter, kelasnya kelas 12 sama. Jenis kelaminnya perempuan, mata pelajarannya bahasa Indonesia misalkan. Kemudian nilainya 67 misalkan. Nah, ketika kita klik Y lagi, maka dia akan terus mengulang lagi seperti yang di atas. Misalnya namanya Ahmad Nazuri. Kemudian kelasnya sama, kelas 12 juga. Jenis kelaminnya laki-laki, mata pelajarannya bahasa Indonesia, nilainya 78 misalkan. Nah, dan sama ya, ketimbul lagi. Dan kali ini kita akan mengetik T. Jika kita mengetik T, maka dia akan berhenti menampilkan inputan seperti yang di atas, karena dalam program tadi setelah kita ketik break ya, dia akan berhenti dan akan timbul menu seperti di bawah ini. Dan ketika kita mengetik 1, maka dia akan menampilkan daftar nilai siswanya dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kita klik 1 kemudian enter ya, seperti ini ada. Kemudian jika kita klik nomor 2, dia akan menampilkan jumlahnya, jumlah berapa siswa yang telah kita inputkan. Ketik 2, kita enter ya, jumlahnya 3 orang. Jika kita ketik nomor 3, dia akan berhenti karena dalam program tadi telah kita tuliskan break, maka dia akan berhenti. Kita ketik 3, enter, dah, Anda telah keluar begitu. Jadi ya, sekianlah video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.